Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknik Pembuatan Kain Tenun B akan mempresentasikan tentang warping, penghanian. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nia Yuliana, Anissa Azahra, Muhammad Mutohar, Dea Natasha Kristi Huta Barat, dan Adi Putra. Next. Warping atau penghanian, proses menggulung atau memindahkan benang dari bobin-bobin yang ditempatkan atau tenun dengan arah gulungan benang sejajar satu sama lain. Bim tenun bisa berisi ribuan benang lusi yang ditarik dari benang yang dipasang pada krel dan langsung digulung pada bim hani. Direct warping atau penghanian langsung. Pada penghanian langsung, benang langsung ditarik dari bobin yang dipasang pada kril dan langsung digulung pada bim hani. Next. Direct warping, penghanian langsung, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penghanian langsung dari bobin yang dipasang pada kril yang langsung digulung pada bim tenun. Cara seperti ini cocok untuk benang-benang yang sudah mempunyai kekuatan, sehingga tidak perlu lagi dikanji, seperti benang filamen atau monofilamen atau benang-benang yang sudah dilengkapi atau digintir. Jumlah benang yang dihani biasanya relatif sedikit. Proses ini juga dinamakan direct bimming. Next. Yang kedua, yaitu penghanian langsung dari bobin yang dipasang pada kril ke bim perantara atau bim hani. Bim-bim ini relatif lebih kecil ukurannya. Bim-bim ini selanjutnya digabungkan pada mesin kanji untuk menghasilkan gulungan benang lusi yang dikanji dalam bentuk bim tenun. Proses ini dinamakan bimming. Next. Direct warper digunakan untuk menghani semua jenis serat stapel, konvensional, serat-serat hasil regenerasi, dan filamen. Pada penghanian langsung digunakan bim yang mempunyai piringan atau flange di kedua sisinya. Ketika benang digulung secara bersamaan, piringan ini di bagian pinggir bim. Mesin-mesin hani tertentu dilengkapi dengan peralatan tape, splicator, static eliminator, windscreen, comb blowing, dan dust extraction, yarn strong and inspection units, oiler, tension roller unit, beam removal unit, dan control platform. Next. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nia Yuliana. Baik, yang kedua yaitu indirect warping atau penghanian tidak langsung. Proses penghanian tidak langsung ini juga dinamakan proses penghanian seksi atau section warping, atau pattern warping, band warping, atau drum warping. Tidak seperti hani langsung, pada hani seksi hanya menghasilkan satu bim dan bisa langsung digunakan sebagai bim tenun apabila benang tidak perlu dikanji. Next. Pada hani seksi, prosesnya melalui dua tahap, yaitu yang pertama, pada tahap ini, benang digulung dalam bentuk seksi-seksi pada sebuah drum besar yang salah satu ujungnya mengerucut, atau biasa disebut dengan tambur. Selanjutnya, pada tahap kedua, semua seksi yang telah tergulung tersebut ditarik bersamaan membentuk satu lembar benang lusi dan digulung pada satu bim. Bim yang digunakan menggulung benang tersebut adalah bim tenun, sehingga bisa langsung dipasang pada mesin tenun. Tahap pertama biasanya disebut sebagai proses warping, dan tahap kedua biasa disebut sebagai bimming. Nah, itu ada gambar mesin hani seksi dan yang di sebelahnya ada skema hani. Next. Materi ini akan disampaikan oleh Dea. Mesin hani, komponen utama dari mesin hani terdiri dari 3 bagian, yaitu creel, headstock, dan control device. Creel. Paralel creel dapat digunakan untuk penghanian seksi maupun penghanian langsung atau lebar. Sedangkan V-creel digunakan untuk penghanian langsung.
paralel standard krill dengan rangka bobin tetap atau single end krill. Kedua, paralel krill dengan page tracks. Paralel krill dengan unit rangka bobin dapat berputar atau swiveling page frame sections untuk benang cotton, viskosa, polyester, kapas, wool, celup. Yang selanjutnya paralel krill dengan spindle bobin yang dapat diputar balik atau magazine krill digunakan untuk penghanian benang filamen sintetis. Selanjutnya paralel krill dengan unrolling draw off untuk benang polypropylene monofilament. Selanjutnya V-krill dengan rangka dapat dibalik. V-krill dengan rangka bobin berhadapan dapat dilengkapi penyambung benang otomatis untuk benang cotton, viskos, polyester, atau cotton. Yang terakhir, V-krill dengan rangka bobin yang dapat berkeliling. Next. Di situ sudah tersedia gambar trolley krill cocok untuk mesin honey seksi maupun mesin honey lebar. Next. Magazine krill untuk setiap benang lucy disediakan 2 bobin. Apabila satu bobin habis dapat disambung dengan bobin cadangan. Pada bagian tengah krill terdapat ruangan agar operator honey dapat membawa kereta yang berisi bobin baru untuk mengganti bobin cadangan yang telah habis. Di situ sudah tersedia juga gambarnya. Next. Krill bentuk V cocok untuk penghanian benang-benang stapel dengan kecepatan penarikan yang tinggi. Keuntungan lain dari krill bentuk V ini adalah: 1. Tidak memerlukan pengantar benang. 2. Tegangan benang relatif sama selebar bim. Yang ketiga, jalannya benang tidak banyak hambatan dari krill hingga mesin honey-nya. Yang keempat, tegangan benang rendah. Next. Materi berikut disampaikan oleh Adi. Oke, makasih Dia. Materi ini akan saya bawakan, yaitu materi headstock. Headstock terdapat unit penggulungan benang dan susunan roda gigi penggeraknya. Bagian penggerak memberikan tegangan penggulungan yang dibutuhkan untuk mendapatkan gulungan yang padat dan lurus pada bim tenun. Berikut merupakan gambar dari headstock. Headstock. Model headstock bervariasi dalam hal lebar dan bentuknya. Lebar headstock tergantung pada lebar dan jumlah bim tenun yang digunakan. Biasanya, headstock bisa digunakan untuk 1 bim tenun, 2 bim tenun yang tersusun horizontal, 2 bim tenun yang tersusun vertikal, atau setengah bim yang terpasang pada bagian tengah headstock. 2 bim yang tersusun secara vertikal biasanya digunakan pada pengkajian benang lucy untuk kain handuk, kain kasa, kain leno, dan jumlah lucy yang sangat sedikit, di mana apabila digulung pada 1 bim dapat menyebabkan benang terlalu kering atau juga efisiensi pengeringan tidak bisa optimal. Berikut juga terdapat foto dari headstock. Control device. Sama halnya dengan pengelosan, benang-benang lucy ditempatkan pada peralatan penegang benang, penjaga benang putus, top motion, batang penyilang, leasing rod, dan sisir honey. Tegangan benang yang merata diperlukan sehingga semua benang lucy bekerja dengan cara yang sama. Tegangan benang lucy dijaga agar relatif rendah. Setiap helai benang memerlukan peralatan pengontrol tegangan yang bisa dipasang dekat dengan gulungan benang baggage. Skema peralatan vibrator sensitive yarn stop motion yang dipasang pada rangka krill. Alat sensor mendeteksi gerakan benang, bukan mendeteksi ada atau tidaknya benang yang melewati pada alat tersebut. Tekanan terhadap bim yang diakibatkan oleh tarikan atau gerakan bim. Berikut merupakan gambar dari control device. Stop motion yang bekerja secara mekanik
dan sistem penjepit benang, Krill dilengkapi dengan peralatan pemotong benang. Ketika benang-benang pada bobina hampir habis di hani, peralatan penjepit benang aktif dan benang-benang dipotong. Berikut juga terdapat gambar dari proses tersebut. Peralatan pemotong dan penyambung benang dipasang pada batang-batang yang dipasang pada rangka krill. Jumlah peralatan pemotong sama dengan jumlah barisan spidol bobinnya. Peralatan ini dikontrol oleh PLC, Programmable Logical Controller. Setiap barisan bobin dijaga oleh 2 buah initiator. Berikut juga terdapat foto dari penjelasan tersebut. Mesin pembuat sampel hani otomatis atau automatic warp sampling machine yang dapat digunakan untuk membuat sampel. Sampel didesain corak lusi dan uji pembuatan kain sampel. Krillnya mempunyai 8-10 spidol bobin yang dapat dipasang hingga 10 warna yang berbeda. Panjang lusi yang bisa dihani 7 meter hingga 133 meter. Berikut juga terdapat gambar dari proses tersebut. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Mutahar. Oke, terima kasih Adi atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pengatur tegangan benang pada proses penghanian. Pada saat proses penghanian, benang ditarik dari bobin yang dipasang pada krill. Benang dilewatkan pada peralatan pengatur tegangan. Sistem pengatur tegangan dibagi menjadi 2, yaitu sistem statis dan dinamis. Next. Peralatan pengatur tegangan dengan sistem statis yang digunakan pada saat proses penghanian, yaitu yang pertama roller tension unit. Peralatan ini terdiri dari sebuah roll karet yang dipasang tetap dan roll karet yang dapat digeser atau dipindah. Roller tension unit sesuai untuk benang-benang dengan kehalusan 180 dtex atau lebih. Untuk semua jenis benang stapel maupun filamen atau benang tanpa twist dapat juga digunakan pengatur tegangan jenis ini. Next. Yang kedua, capstan tensioner. Peralatan ini digunakan untuk penghanian benang-benang halus elemen pengantar benang berupa capstan roller yang berputar ketika benang dilewatkan dan ditarik melalui peralatan ini. Tegangan benang disebabkan oleh tekanan roll karet yang dapat bergeser terhadap poros capstan roller. Keuntungan dari alat penegang ini adalah tidak merusak benang dan dapat digunakan untuk kehalusan benang 10-830 dtex. Next. Disc tensioner. Alat ini cocok untuk semua jenis benang. Kehalusan sampai 100 dtex atau lebih. Tegangan benang dapat diatur oleh per penegang atau tension spring dengan bantuan angle lever. Next. Terus selanjutnya peralatan pengatur tegangan dengan sistem dinamis yang digunakan pada saat proses penghanian. Yang pertama, peralatan pengontrol tegangan sistem gravitasi. Pada alat ini digunakan silinder plastik yang mempunyai satu atau lebih bola-bola plastik atau baja di dalamnya. Benang masuk ke alat penegang ini dan di bawah selanjutnya ditarik melewati permukaan bola-bola. Ketika tegangan benang meningkat, benang akan mengangkat bola-bola tersebut lebih tinggi, berlawanan dengan arah gravitasinya. Next. Yang kedua, peralatan pengontrol tegangan sistem kompensasi. Peralatan pengontrol tegangan ini mengkompensasi perbedaan tegangan yang terjadi ketika diameter gulungan benang masih besar hingga kecil. Tegangan yang tinggi dihasilkan dengan bantuan kerja magnet permanen yang dipasang pada batang. Oke. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya langsung saja lempar ke Mbak Anissa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.